dalam hal ini adalah wajib, setara, sama dalam agama. Artinya kita tidak boleh menikahi orang di luar agama kita, kecuali yang dikecualikan oleh Islam, yaitu wanita ahlul kitab, tapi tidak sebaliknya. Tapi tidak sebaliknya. Jadi seorang muslim, laki-laki muslim, katakanlah yang taat agamanya, dia boleh menikahi wanita kitabiah dan hidup secara Islam. Diharapkan wanita ini ya kan, bisa ikut suaminya memeluk agama Islam. Karena biasanya wanita itu kalau sudah punya anak 1, 2, 3, idealisme itu sudah mulai runtuh. Ya udahlah, ya kan, gampang menerima. Tapi untuk laki-laki itu susah. Bahkan banyak kasus, ada beberapa kasus sampai udah usia senja, tidak pernah mau masuk Islam. Ada jamaah kita. Dan saya perintahkan dia untuk pisah, karena dia tidak mau masuk agama Islam. Walaupun saat nikah itu dia pura-pura Islam. Saya bilang pura-pura karena selama hidupnya nggak pernah sholat. Lalu saya bilang ke istrinya, ini orang Jepang suaminya, dia sholat tidak? Tidak. Sekarang gini aja, dia minta Anda tawarin 2 pilihan, satu dari 2 pilihan: masuk Islam dan tetap bertahan Anda sebagai istrinya, atau dia tetap pada agamanya dan pisah. Suaminya marah ketika suruh ngambil 2 pilihan, satu dari 2 pilihan itu. Ya kan? Awalnya istrinya sulit untuk menerima opsi ini. Kenapa? Karena setiap bulan 1 miliar. Dia pengusaha. 1 bulan 1 miliar. Kalau saya bisa bagaimana? Saya bilang, Anda mau tiap hari berzina, tinggal Anda pilih, usia Anda berapa sekarang, hitung-hitungan. Ada 2 wanita terkait dengan ini, yang satu cepat sekali dia ambil keputusan, walaupun Anda mau ambil harta silahkan semuanya, katanya, kalau kamu nggak mau pindah agama. Kata istrinya. Ya dulu karena mereka nggak ngerti. Sejatinya suaminya baik sekali, nggak pernah masalah. Secara pribadi baik, hanya saja dalam pandangan Islam tidak baik, karena dia tidak memeluk agama Islam. Jadi poin pertama, kafaah yang harus ada di semua pernikahan itu adalah satu, agama. Yang kedua adalah hurriyah. Kalau kita lihat ya kasus-kasus sahabat tadi yang menikah itu setelah dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, baru kemudian dinikahkan oleh mereka. Setelah merdeka baru nikahkan. Adapun kemudian yang lainnya, misalkan kekayaan atau mungkin ya nasab dan sejenisnya, ini tidak masuk dalam kafaah yang diharuskan. Ya kan? Tidak masuk dalam nasab yang dalam kafaah yang diharuskan gitu. Nasab misalkan. Kalau misalkan di dalam Islam itu mempertimbangkan nasab, maka niscaya sahabat mulia bukan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya kan? Maaf, tadi saya sebut bukan Utsman bin Affan, tapi Abdurrahman bin Auf. Niscaya sahabat mulia Abdurrahman bin Auf tidak menikahkan adik kandungnya, adik perempuannya dengan sahabat mulia Bilal bin
Rabah. Kita tahu nasab keduanya. Sangat berbeda. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, dari wilayah Quraisy. Yang darinya Rasulullah SAW berasal. Sementara sahabat mulia Bilal bin Rabah adalah budak dari Habasyah. Begitu pula Rasulullah SAW ketika menikahi mantan istri Zaid bin Harithah, ayah dari Usamah, Zainab binti Jahsh Al-Asadiyah. Kalau dibanding dengan Rasulullah SAW, gak ada apa-apanya secara nasab. Ya apa tidak? Ini artinya nasab itu bukan menjadi tolak ukur dalam kafaah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mencari nasab yang baik. Bisa dipahami ini? Begitu pula masalah harta misalkan. Apakah harus seorang itu, seorang laki-laki sekupu dengan istrinya, harus sama-sama kaya misalkan? Jawabannya tidak. Ya kan? Contohnya, sahabat mulia, ada dua contoh, laki dan perempuan yang berbeda. Ada yang lakinya kaya, istrinya miskin. Ya kan? Ada yang istrinya kaya, suaminya miskin. Siapa kira-kira? Dari sahabat Nabi SAW. Suaminya miskin, istrinya kaya. Adalah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala, menikahi putri sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Kita tahu sahabat mulia Abu Bakar termasuk 1 dari 8 sahabat kaya yang dijamin masuk surga. 2 dari sahabat dari 10, ya kan, orang yang dijamin masuk surga, 2 miskin. Sahabat mulia Abu Bakar termasuk yang kaya. Az-Zubair bin Awam termasuk 1 dari 2 sahabat miskin yang masuk dalam deretan 10 orang yang dijamin masuk surga itu. Di samping Ali bin Abi Thalib. Az-Zubair bin Awam menikahi siapa? Sahabat mulia Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kita tahu karena tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sampai sahabat mulia Asma itu ikut membantu perekonomian keluarga dengan mencari kayu bakar di bukit-bukit, ya kan? Lalu beliau jual itu. Kemudian contoh yang kedua, ceweknya kaya, ceweknya miskin, suami kaya. Banyak itu. Kalau itu gampang ya, sangat gampang. Jadi kalau cowoknya miskin, istri kaya, ini yang langka. Ya kan? Bukan hanya sahabat mulia Zubair, keduanya Ali bin Abi Thalib juga miskin, menikahi putri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukan orang miskin. Rasulullah adalah orang paling kaya, lebih kaya dari 8 sahabat mulia tadi itu. Hanya saja begitu ada harta nggak pernah disimpan sama beliau, selalu dihabiskan. Bahkan sahabat mulia Uqbah bin Amir pernah menuturkan, habis sholat asar tidak seperti biasanya,
Habis assalamualaikum, assalamualaikum, beliau tidak zikir, langsung masuk ke rumahnya. Sahabat punya firasat, ini pasti ada masalah besar kan. Begitu beliau keluar ditanya, ternyata ada 3 lempengan perak yang belum sempat dibagikan, takut nginep malam itu, kata Rasulullah. Beliau orang paling kaya pada saat itu, namun hartanya habis diinfakkan fisabilillah buat kebutuhan kaum muslimin. Bahkan Rasulullah banyak riwayat ketika beliau diminta tidak pernah menolak permintaan orang yang minta. Ini artinya Rasulullah mampu, ya atau tidak? Walaupun demikian beliau menikahkan putrinya Fatimah dengan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Termasuk sahabat mulia Bilal bin Rabah dengan adik kandung dari Abdurrahman bin Auf. Siapa gak kenal Abdurrahman bin Auf? Nah, kalau yang laki-lakinya kaya, istrinya miskin adalah sahabat mulia Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menikahi, ya kan, putri seorang yang menjual susu, itu yang sangat populer ceritanya. Ketika sahabat mulia Umar bin Khattab saat menjadi khalifah saat itu, patroli malam, dia mendapatkan dialog di satu rumah terpencil antara ibu dan anak, penjual susu. Ibunya bilang, wahai anakku, hari ini perahan sangat sedikit. Jangankan dijual buat konsumsi saja, mungkin tidak cukup. Bagaimana kalau kita campur dengan air? Amirul Mukminin tidak akan tahu, katanya. Omar sedang mendengar obrolan kedua orang ini. Lalu kata sang anak, ibu, betul, Amirul Mukminin tidak tahu hal ini. Tapi Tuhannya Omar, dia mengetahui hal ini. Hanya kata-kata itu yang membuat sahabat mulia Omar pulang bergegas. Keesokan harinya dikumpulkan anak-anaknya itu, dikasih tahu tentang wanita itu siapa. Setelah dipastikan, ya kan, putri tersebut, dikumpulkan anak-anaknya dan ditawarkan siapa yang mau menikahinya. Sampai ada yang mengatakan, ya kalau kalian tidak mau, saya yang menikahinya. Ya kan, saya yang menikahinya. Sahabat mulia Umar, Masya Allah, kolektif wanita-wanita salihah. Bahkan beliau pernah menawarkan diri menikahi putri Rasulullah Fatimah sebelum Ali bin Abi Thalib berkhidbahnya. Walaupun saat itu Rasulullah SAW berkata, innaha la saghira, dia masih terlalu kecil lah kalau dibanding kamu, wahai Umar itu. Ya kan? Bahkan beliau menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kemudian terjadilah pernikahan itu. Siapa gak kenal sahabat mulia Umar, khalifah, kaya. Di samping tentu enggak usah diragukan kesalehan beliau. Ini artinya bahwa kaya miskin itu tidak termasuk yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan itu. Ya kan? Bagaimana dengan usia? Apakah kemudian usianya harus sama atau kemudian mendekati dan seterusnya? Jawabannya juga tidak. Aisyah radhiyallahu anha ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW, usia berapa beliau? Usia berapa? Usia 6 tahun. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah SAW di usia 6 tahun. Di bulan Syawal. Baru 3 tahun kemudian, di usia 9 tahun, baru Rasulullah SAW gauli beliau setelah dia haid. Dan beliau janda di usia berapa? 18 tahun.
Dan itu janda seumur hidup karena istri Nabi tidak boleh dinikahi. Dan beliau meninggal tahun 58 Hijriah. Berapa tahun tuh? Lama beliau menjanda. Ya kan? Bahkan beliau menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib di usia sangat belia. Makanya ketika pertama sahabat mulia Abu Bakar yang datang ingin meminang putri Rasulullah Fatimah, Rasulullah tolak. Alasan beliau kecil saat itu. Sahabat mulia Om juga sama. Kata Rasulullah, innaha la saghira, dia masih kecil. Terimanya. Artinya memang usia itu kalau bisa sangat mendekati gitu. Tapi tidak harus sama. Tidak harus sama. Apakah kemudian ini yang masalah kapal yang lain? Apakah statusnya harus sama? Sama-sama gadis dan perjaka. Ya kan? Gadis dan perjaka. Atau kemudian duda sama janda? Jawabannya tidak. Siapa yang tahu? Kasus sahabat Nabi SAW yang menikahi janda. Sangat banyak ya. Yang menikahi janda banyak. Yang paling familiar itu adalah sahabat mulia. Dalam catatan saya, sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat mulia Jabir bin Abdullah pasca meninggal ayahnya di perang Uhud, beliau punya saudari kandung perempuan. Dalam riwayat 7 ada yang mengatakan 9. Lalu kemudian beliau menikahi janda. Setelah berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah berkata kepadanya, "Ya Jabir, atazawwajta," katanya. "Apakah engkau telah menikah?" "Iya ya Rasulullah." "Bikra am thayyiba?" Gadis apa janda? Kata beliau, "Thayyib ya Rasulullah." Janda ya Rasulullah. Kenapa tidak menikahi jariyah, kata beliau? Tidak menikahi, ala tatazawwaj bi jariyah, kata beliau. Kenapa kamu tidak menikahi gadis? Ya kan? Tula'ibuha wa tula'ibuk. Kamu bisa mencandai dia dan bisa mencandaimu. Ya kan? Wa tudahikuka wa tudahikuha. Atau kemudian dia bisa mempertawakan kamu, meledek, mungkin bahasa kita meledek kali ya. Karena sama-sama belum pengalaman tuh. Sama-sama, ya kan? Tidak pengalaman, gadis dan perjaka. Lalu beliau kasih alasan. Kenapa beliau menikahi janda? Ya Rasulullah, Anda tahu, kata beliau, Abdullah, ayahnya beliau, itu sudah meninggal. Dan meninggalkan anak putri 7. Dan lain 9. Saya tidak mau menikah dengan wanita yang sebaya dengan mereka. Sehingga tidak bisa mengaturnya. Makanya saya menikahi janda yang lebih tua. Sehingga dapat membantu apa? Dalam mendidik mereka. Apa jawaban Rasulullah? Khairun. Baik kalau begitu. Jadi tidak masalah menikah beda status. Dalam hal ini adalah apa? Perjaka dengan janda. Bahkan kalau kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata janda semua istrinya janda kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha.
Dibilang janda Ya kan? kurang sedap katanya. Jadi Kalau bilang gadis, mantap ya kan gadis. Ini mestinya kita menjadi perenungan bagi kita sekarang ini. image-nya itu buruh. Jadi Kalau memang orang ada langsung janda mindsetnya yang berpikir tersedia, ya langsung silakan aja. antum nikahi dia. Bagus ya. Iya, padahal memang kayak Iya kan? gitu. Bahkan ada ikhwan, Masya Allah, usia 26 tahun, menikahi janda, punya anak 6. Dibilang janda janda satu Suaminya tahun, meninggal, sembilan punya bulan. anak 6. Kalau janda kembang Pak, Janda kembang. Ya mungkin jadi bahan tertawa, tapi ketika antum tahu jandanya, antum cari adakah janda seperti dia lagi. Jangan siapa kan baru kawin janda. Dia punya perusahaan banyak. Janda kembang ya. Jangan ikhwan ini Nggak layu baru jalan. adalah karyawan terbaik Namanya aja layu. kepercayaan suaminya. Begitu meninggal karena dia tahu urusan usahanya, akhirnya kemudian dinikahi Oh, ya kan? Atau menikahi jandanya. Antum mau nggak kalau ada janda begini? Janda bahenol ya, suka juga kan. Janda bahenol. Baik, sama ya itu. ini masalah kabar ini menunjukkan Genit ya. bahwa di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperhitungkan dalam masalah kesetaraan itu hanya dua hal, yaitu agama dan kemerdekaan. Selebihnya itu hanya pelengkap saja. Banyak ikhwan maupun akhwat yang menunda menikah karena membuat kriteria yang rumit bagi dirinya. Ya, janda kaya. Sambil contoh, yang sampai sekarang dia belum Janda nikah. kaya tapi nggak bakil ya kan. Anak ini ganteng, Kok janda kaya bakil ya sama. putih, Sekarang tinggi, janda usia kaya 34 bakil, tahun saat itu. Semua ternyata. Ketika datang ke Ya saya, kan bakil ya. Bakhil. dia bilang, Pak Ustadz, Hartanya diambil anak ini semua. sudah Ya kan. saatnya menikah. Insya Allah anak sudah mampu untuk menikah. Masa mau dihabis. Tolong carikan Nggak anak kayak akhwat Khadijah ya Pak. Oh iya iya. yang penting ngaji. Kan enak kalau yang penting ngaji. Udah nikah dah. Udah kenal sunnah. Sekolah aja di Saya sini. bilang kalau begitu aman. Kalau begini kriterianya sangat simple. Artinya yang Ada penting banyak baik lagi agamanya perempuan, Pak. dan yang pasti Banyak wanita yang ya. Sejahtera. Kalian sekarang di Indonesia juga banyak lady boy, hati-hati antum. Oh, Indonesia Lebih cantik dari perempuan. Banyak lah Pak. Ah, sebenarnya waria-waria dia. Ya kan? Ya Lady Boy itu ya waria. Saya kasih biodata yang pertama. Dia si Lucinta Luna ya. Anak S2 Itu yang terkenal Ya kan? aja. Nggak terkenal banyak. ditolak sama dia. Ya artis yang apa banyak? Saya ketika ngasih itu karena saya Ini kenal tempat fitness anak-anak aja, ini. Pak. Banyak ya? Hampir Saya pikirlah 30% sekupu lah dengan beliau ini, Pak. baik secara fisik dan seterusnya. Iya. Ditolak. Yang kedua saya kasih anaknya Ustadz, cuma saya nggak kasih tahu kalau ayahnya itu Ustadz. Ustadz ini sekarang itu udah darurat poligami. Beliau tolak lagi. Oh gitu ya. Saya kasih wanita pengusaha, saya nggak kasih tahu kalau itu pengusaha. Karena Biar dia sana melihat dari itu laki-laki karena agamanya. yang Anaknya masih baik. suka perempuan. Cuma Ditolak sedikit juga. Laki-laki yang Yang bagus keempat ya. ditolak juga. Lalu saya panggil dia. Dan Akhi, itu antum yang sebetulnya bertanggung jawab pengennya tuh apa sih? Jumlahnya sedikit kali ya. Makanya Ustadz ini Ini bilang orang-orang apa? baik, anak nggak ngasih kantum sembarangan. Dan semua ini anak kenal anak-anak ini. Gitu. Bahkan saya kenal ayahnya. Ada yang umroh sama saya, ada yang kenal dari kecil. Karena saya kenal beliau, koordinator pengajian saat itu. Afwan Nusad, anak jujur katanya. Saya pengen itu akhwat, ya kan? Bukan hanya agamanya bagus, dia harus tinggi, putih, cantik, kaya. Saya bilang ada tiang listrik. Saat itu Anda bilang ke dia, akhi, jujur antum, saya pengen bisa ngasih antum seperti kriteria yang antum bikinkan. Antum gajinya berapa? 5 juta. Sebulan sisa berapa? 3.800.000. Anda bilang enggak cukup.
Akhwat yang anak kasih pertama, Yang ini saya sebutkan bertanggung kriteria jawab ini. sih kita kan. Habis itu yang Antum paham tolak agama semua. lebih sikit Yang lagi. ketiga itu pengusaha. Ustaz, anda pengen yang ini aja pengusaha. Kata, enggak. Tanggung jawab tapi nggak paham agama ya. Kalau antum mau yang sesuai dengan antum tadi ada. Cuman antum nggak level dia. Dia kaya, antum nggak cukup. Dia 5 juta, saya bilang gitu. Mungkin buat lipstick aja nggak cukup. Dia nyunah. Saya kenal dia dari SMP kelas 1 singkat saya. Saya kenal keluarganya. Ternyata ikhwan ini Masya Allah di tempat lain ketika saya khutbah menjadi perbincangan juga. Saya dengar nama itu. Siapa akhi? Pulan namanya ini? Iya. Ke ana minta 4, di sini 5 Ustaz. Rupanya Abu Nadhar dia. Qadarullah sampai pada akhirnya ya kan, kolab usahanya, usaha perusahaan itu, ya dia tempat dia bekerja, dan pulang kampung. Saya dengar sampai sekarang belum nikah, mungkin usianya udah lebih dari 40 tahun. Ini cerita udah lama, sekitar 2011an yang lalu. Berarti udah 12 tahun. Saat itu 34. Berarti usia berapa sekarang, Pak? 45 ya? Waliyadzubillah. Kenapa antum nyusahin diri dengan buat kriteria yang susah? Para sahabat Nabi SAW ketika mau menikah itu yang dilihat hanya agamanya. Ya kan? Faktor agama. Kalau dapat fisik yang baik, alhamdulillah. Itu bonus. Masalah rizki itu sudah ditanggung Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita katakan kan itu sahabat. Banyak contoh kasus yang anda kenal, ikhwan-ikhwan yang betul-betul jujur menikah, ingin menjaga kehormatan dirinya. Allah ternyata kirim buat mereka orang-orang baik. Sambil contoh, ada anak ini Masya Allah, karena dia orang kaya, yatim, bapaknya meninggal. Ibunya sangat streng itu. Milih calon mantu tuh kudu yang spesial gitu kan. Tapi beliau Masya Allah, dia taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Walaupun dia suka sama akhwat dan nadhar, kalau orang tuanya nggak suka, ya sudah. Pada satu hari, dia cerita sama saya, Ustadz, anak kalau misalkan ta'aruf, anak trauma, ini yang hak veto tak ada di ibu. Saya suka, mungkin ibu saya tidak. Saya bilang, kalau gitu saya harus kenalan sama ibu anda. Saya datang ke rumahnya, saya komunikasikan sama ibunya. Saya tanya usianya berapa. Ibu pengen surga apa neraka? Ibu pengen surga lah Pak Ustaz. Sekarang saya tanya, dari usia balik sampai sekarang ibu lebih banyak maksiat atau taat? Aduh, berat pertanyaan ini. Ya lebih banyak maksiat. Berarti kalau masuk surga itu, adakah orang masuk surga dengan banyak maksiat? Dia diam. Sebetulnya banyak cara bagi ibu, kan kaya ini. Ya kan? Orang kaya itu gampang masuk surga kalau dia ngerti agama. Salah satunya, saya bilang itu, siapkan generasi yang soleh dan soleha. Nikahkan putra, tinggal satu putra yang belum nikah, dengan wanita yang baik agamanya. Lahir dari dia anak-anak yang soleh dan soleha. Anti meninggal, insya Allah terus mengalir tuh pahalanya. Insya Allah ini ada akhwat, baik orangnya saya bilang itu. Walaupun belum melihat, saja kesini nggak melihat. Coba saya dapat informasi dari informannya, karena ini orang spesial. Ya kan? Sulit untuk menerima orang itu. Katanya cantik. Saya bilang cantik, kata orangnya. Tapi lebih dari itu, dia orang insya Allah baik agamanya, saya bilangin. Oke, kalau gitu Pak Ustadz jadi jubrija kami. Saya datang, alhamdulillah. Alhamdulillah ibunya jatuh cinta sama wanita ini. Apa yang terjadi? Ternyata wanita ini orang kaya. Lihat bagaimana ikhwannya ini tadi nggak pernah lihat mau kaya mau miskin, nggak penting bagi dia. Karena dia sendiri kaya. Dia pengen orang yang ngerti agama. Dia tulus, dia minta kalau Subhanahu wa ta'ala jujur
pada dirinya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim, Masya Allah, bukan hanya dia saleh, baik agamanya, dayyina, tapi dikirim juga wanita yang cantik dan kemudian orang kaya, bontot lagi. Yang menarik ketika nikah, pada saat nikah, ya kan, ketika menentukan angka, saya menentuin angka. Saya bilang, nikah 15 juta saja cukup. Saya yakin, saya sanjung dulu mereka berdua kan. Saya yakin kalian mampu, mau 1 miliar mampu. Tapi buat apa? Ya kan, pernikahan 1 hari menghabiskan harta ratusan juta. Enggak usah di gedung, di sini ada lapangan enggak? Ada kan. Buat tenda di sini. Akhirnya nikah, Pak, jadi cuma 25 juta. Kalau kalian punya duit, beli rumah buat mereka. 5 bulan kemudian, alhamdulillah setelah nikah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan mereka beli rumah dan sekarang udah punya anak. Ini faktor keimanan. Lihat bagaimana orang baik Allah Subhanahu wa taala berikan yang lebih baik di luar dugaan dia. Ya kan? Dan akhwat itu nggak tahu kalau dia kaya. Ikhwatnya nggak tahu kalau calon istrinya orang kaya. Kecuali pada saat datang pertama kali nonton itu. Allah jodohkan kan dengan orang yang sekupu dengannya. Ada anak STM, dulu santri saya. Karena melihat, Masya Allah, dia nggak bisa baca Quran saat itu, masih terbata-bata. 2 tahun tinggal bersama saya. Setelah dia bisa baca Al-Quran, dia bilang, Pak Ustadz, enak ya, kayaknya enak kalau saya punya istri hafal Quran. Kira-kira bisa nggak saya dapat istri yang 30 juz, kata dia. Dia sendiri baru pindah dari Iqra tuh. Saya bilang ke dia, kalau kamu ingin ya kan, yang baik, mulailah dari diri Anda. Alhamdulillah beliau, Masya Allah, dia sambil kerja di luar, pulang hafal ke kita, belajar agama dan seterusnya. Setelah 2 tahun itu hafal 2 juz. Pak Ustadz, alhamdulillah Anda udah punya duit, udah punya hafalan 2 juz. Anda pengen menikah. Kita carikan yang 30 juz tuh. Karena pengen 30 juz. Bayangin 2 juz dengan 30 juz. Secara logika kan nggak mungkin. Alhamdulillah dapat yang 30 juz. Tapi ada rintangan yang menghalanginya, di mana keluarganya, abangnya khususnya, materialis. Saya bilang kasih waktu 4 bulan, gak ada jawaban, tinggalkan. Wanita bukan hanya dia. Nyari lagi. Apa yang terjadi? Allah beri lebih dari yang pertama. Kalau yang pertama cuma modal hafal Quran doang. Tamatan SMA. Yang kedua ini, yang berikutnya, gantinya cuma hafal 18 juz, tapi alumni Libya. Lihat bagaimana kejujuran ya akhi, bagaimana kesalehan itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. At-thayyibatu lit-thayyibin. Wanita baik buat laki-laki baik. Laki-laki baik buat wanita-wanita baik. Bahkan ada yang kena kesalehannya, Masya Allah, itu jadi modal dia nikah. Juga santri kita dari Kalbar. Anak ini saya sayang sama dia. Karena orangnya Masya Allah, rajin qiyamul lail, cerdas, puasa sunnah Masya Allah. Orangnya gak mampu. Ketika dia tamat, saya tawarin dia untuk kuliah. Pak Ustadz, mohon maaf, saya gak bisa lanjut. Anak udah kebelet. Saya bilang, kebelet apa? Pengen nikah. Cuman saya bingung, anak gak punya duit, belum punya kerjaan. Apa yang terjadi dengan beliau? Saya bilang bismillah saja. Saya cari akhwat, dia cari akhwat. Alhamdulillah beliau dapat adik temannya. Modal kesalehannya itulah kemudian yang menjadi pertimbangan kakaknya untuk memberanikan ngomong dan meminang, ya kan, untuk adik kandungnya. Datang ke Tasik.
Alhamdulillah terima. Pak Ustaz, ada duit nggak? Karena sama sekali nggak punya duit. Urunan kumpul 5 juta, dikasih 3,5 juta. Dia nikah dengan 3,5 juta. Lihat perjalanan hidup selanjutnya. Setelah itu dia keluar, kemudian dia ngajar, Masya Allah, seperti biasa. Tapi orangnya saleh, Masya Allah. Orangnya gaul, baik, jujur, amanah. Ada orang kaya mempercayai dia untuk buat yayasan. Ya kan? Setelah 4 atau 5 tahun kemudian dia nelpon saya, Pak Ustaz, alhamdulillah istri ana udah 2 katanya. Saya tertawa. Saya bilang, saya yakin Anda bisa. Dulu nggak punya duit, punya istri. Sekarang apalagi sudah punya sekolahan. Ya kan? Jadi banyak ikhwan dan akhwat itu yang membuat syarat-syarat bagi dirinya, menyusahkan dirinya. Misalkan cewek umumnya ini materialis, pengennya suami yang kudu kaya gitu. Gak mesti kaya. Yang penting dia ada cari ikhwan yang bertanggung jawab. Jangan dikira kaya itu enak. Ada jemaah kita cerai mantan orang kaya. Dulu di saat menikah, dia anak orang kaya. Begitu ayahnya meninggal, warisan dibagi, anak ini gak bisa kerja, habis duitnya. Akhirnya istri yang kerja, dia hanya menjaga rumah, nyiram kembang. Pada akhirnya istrinya, masa saya yang kerja katanya, ditinggalkan sama istrinya. Suaminya gak mau kerja, mau yang kayak gini? Harta bukan segalanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Subhanahu wa ta'ala? Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau mereka miskin, maka niscaya Allah akan kayakan mereka dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas, ya rahmatnya dan maha mengetahui. Ini surah Nur ayat 32. Tabi'in Ali bin Abi Talha berkata bahwa sahabat mulia Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, raghbahumullahu fit tazwij wa amara bil ahrar wal abid wa wa'adahum alaihi al-ghina. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas ketika mengomentari ayat ini, dia berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kaum lelaki untuk menikah, dan Allah perintahkan, ya kan, perkara ini kepada orang yang merdeka dan juga hamba sahaya. Dan Allah berjanji kepada mereka, kalau mereka menikah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupkan kebutuhannya itu. Kalau antum mematok diri, pasangan antum itu harus kaya, sementara antum juga nggak punya apa-apa, kan begitu kan? Ini berarti antum ada masalah dengan keimanan antum. Bahkan 1 dari 3 orang, 1 dari 3 orang yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan tolong mereka, ya kan, adalah diantaranya an-nakih alladhi yuridul afaf, orang yang mau menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Orang-orang semacam ini pasti Allah akan tolong mereka. Lengkapnya sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, juga Nasai, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sahabat mulia pernah berkata, Rasulullah pernah bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi aunuhum." Ada 3 orang yang pasti Allah akan tolong mereka. Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal mukatab alladhi yuridul ada. Yaitu orang al-mukatab. Jadi mukatab ini adalah hamba sahaya yang dia ingin merdeka kalau dia menyiapkan sejumlah uang. Misalkan kata majikannya, kamu akan saya merdekakan kalau kamu punya duit 1 juta. Lalu dia bersungguh-sungguh kemudian mencari uang itu dalam rangka memerdekakan dirinya. Maka orang ini Allah Subhanahu wa taala pasti akan tolong dia. Dan yang ketiga, wan naki alladhi yuridul afaf. Dan orang yang mau menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya menguatkan kembali keyakinan kita bahwa kafaah di dalam pernikahan itu hanya 2 aspek tadi. Yang paling menonjol adalah agama dan kemerdekaan. Selebihnya itu hanya bonus saja. Karena tujuan dari sebuah pernikahan itu adalah dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Tujuan ini menjaga agama kita. Supaya kita dan istri kita serta anak keluarga kita, anak keturunan kita itu sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga. Karena tujuan hidup kita itu bukan di dunia. Bukan bersenang-senang, berpoya-poya, ingin mendapatkan harta melimpah ruah. Bukan itu tujuan kita. Tapi tujuan kita adalah dalam rangka apa? Masuk surga bersama keluarga. Itu tujuannya. Makanya kenapa Rasulullah SAW mensyaratkan bagi kita ketika ikhtiar memilih wanita itu harus yang dayin, diprioritaskan. Bukankah Rasulullah mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in? Wanita itu dinikahi kena 4 perkara. Ya kan? Li jamaliha, kena cantiknya. Wali nasabnya, kena nasabnya atau hasab kedudukannya, kena hartanya, dan kemudian fatfar bidati taribat yadak, disuruh pilih agamanya maka saya akan beruntung, kata Rasulullah. Fatfar bidati taribat yadak, cari wanita yang dayina, sebagaimana firman Allah juga tadi, kita diperintahkan yang satu agama dengan kita. Ya kan? Yang satu agama dengan kita. Ketika udah satu agama, lihat aspek kualitas keagamaan seperti apa. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, kafaah, termasuk juga kafaah dalam agama ini, pertama kena satu agamanya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah al-istiqamah wal khuluq. Dia istiqamah dalam dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlaknya baik. Ibnu Hazm yang tidak mensyaratkan kafaah di dalam nikah, ya kan? Juga ketika wanita itu adalah atau laki-laki penzina, beliau juga tidak membolehkan menikah dengan penzina, baik laki-laki maupun perempuan. Ini mengisyaratkan bahwa kafaah dalam agama itu pertama seagama dulu. Itu menjadi prioritas, walaupun kita boleh menikahi wanita kita biar dengan catatan tadi itu. Nah, kemudian orang yang seagama dengan kita, lihat wanita yang istiqamah dalam menjalankan agamanya. Bagaimana kita mengukur keistiqomahan seseorang? Lihat dalam keseharian.
Bagaimana kemudian kita melihat kesehariannya? Lihat, apa aktivitasnya? Rajin ngaji apa tidak? Teman-temannya siapa? Lingkungannya di mana? Kalau dia kerjanya, bagaimana lingkungan kerjanya? Dia istiqamah dalam ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dapatkan dari curhatan para akhwat, Masya Allah itu. Ada yang mereka jabatan direktur, manajer, ya kan? Bahkan jadi konsultan dengan berlimpah, tetapi karena di situ ikhtilat, mereka rela meninggalkan tempat itu dalam rangka menjaga agamanya. Cari wanita yang semacam ini. Bukan yang Masya Allah rajin ngaji, tapi bergaul bebas. Kan? Ini hati-hati juga, makanya antum jangan begitu nador Masya Allah terperana dengan parasnya. Ada kasus tahun 2008. Orang ini Masya Allah pandai mendekati para asatid. Dan beliau menikahi wanita ini kena rekomendasi para ustadz-ustadz kibar itu. Ketika umroh bersama kami, saya sebetulnya tanda tanya, katanya ini orang Yunda, tapi kok Masya Allah. Mungkin kalau istilah selebor ceweknya itu. Duduk bersama kami di pesawat, 3 kursi, saya di sini, suaminya tengah, istri paling pojok. Setiap kali saya ngobrol dengan suaminya, selalu dia ngobrol panjang sekali sampai malas dengarnya. Cuman saya nggak enak sama suaminya. Singkat cerita, bukan hanya itu. Ketika lihat cowok ganteng jelalatan, saya bilang ini nggak normal. Cuma saya mau ngomong sama suaminya nggak nyaman, karena mereka baru nikah. Antum dapat istri dari mana ini, saya bilangin. Oh, ini rekomendasi bulan, ini koordinator pengajian. Koordinator pengajian tuh. Apa yang terjadi dengannya? Setelah pulang hari Rabu, Kamis, berangkasnya dibawa kabur. Duit $100.000 serta emas-emas yang ada di dalam rumahnya itu dibawa. Dia telepon saya, Pak Ustadz, istri saya kabur begini-begini. Ana sebetulnya udah curiga. Saya ceritain apa yang di pesawat, di Mekah, di Madinah. Ana sebetulnya cuma nggak enak aja ngomong sama antum, saya bilang itu. Ya kan? Qadarullah, Masya Allah, apa yang terjadi? Akhwat ini rupanya dia pecandu narkoba, senang ke diskotik, bahkan ada yang menginteli dia dari keluarga cowoknya ini. Dia pakai Masya Allah cadar, ya kan? Tapi di malam hari dia pergi ke tempat tertentu ketika suaminya sedang keluar kota bisnis. Dia keluar, ya kan? Dan main ke diskotik, dicopot tuh kemudian seluruh cadarnya itu. Setelah berapa tahun, sekarang masih jadi koordinator pengajian. Cuman saya nggak berani ngucapinnya karena mungkin saja dia taubat gitu. Pernah ngundang saya, dikira saya nggak tahu masalahnya. Setelah itu saya nggak mau lagi. Ya kan? Koordinator pengajian. Saya nggak sebutkan di mana, yang jelas di Jabodetabek. Akhwat ini, nggak tahu, mudah-mudahan nikah dan benar dia gitu. Ini Masya Allah gitu. Ya kan? Itu terjadi seperti itu. Maka kita harus apa? Cross check, harus betul-betul cari tahu siapa calon pasangan kita. Karena ini jangan antum anggap begitu nador selesai. Ya kan? Sebelum nador itu kalau bisa antum mencari tahu siapa wanita ini. Dan minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau antum tidak mengenalnya dengan baik. Bahkan ada kasus di Blok M Square, ada ikhwan datang curhat setelah kajian pada asar. Dia ingin menikah dengan seorang wanita, tetapi wanita ini Masya Allah, orang tua anak udah suka Ustadz, orangnya baik banget Masya Allah, dia soleha. Cuma tinggal sendirian di kos. Dan gak boleh ketemu keluarganya. Alasannya keluarganya tidak nyunah. Setidak nyunahnya keluarga, Anda bilang, kamu harus tahu dia asalnya dari mana, keluarganya siapa, siapa ayahnya, lalu menikah nanti bagaimana? Kalau dia baik, dia nggak akan tinggal sendirian ke kos. Ya apa tidak? Ya kan? Karena begitu dinador udah tertarik dengan fisiknya.
Saya sarankan, saya bilang tidak, sebelum antum tahu siapa orang ini. Bahkan ada seorang akhwat, saya duga kalau dia itu intel, karena hampir semua rahasia Ustadz dia tahu. Saya pernah bantu dia, pernah kerja di saya. Dia tahu rahasia Ustadz. Katanya pernah mantan make up artis dia. Tapi mudah-mudahan dia taubat. Sering kita nasihatin. Termasuk ketika dia mau nikah pun, dia menggelapkan identitasnya. Banyak kejanggalan-kejanggalan. Sampai saya telusuri ke Jawa sana, saya suruh orang. Setelah itu kemudian dia keluar dari saya. Ya saya niat baik untuk membantu dia. Tapi qadarullah, ya oleh karenanya hati-hati orang semacam ini. Begitu pula ikhwan. Bahkan dia tahu ikhwan yang penipu itu rajin ngaji, masya Allah, kalau ngaji paling depan, jenggotnya panjang, jidat hitam. Rupanya dia apa? Sindikat pencuri mobil ada. Kemudian juga ada yang menikahi wanita, nikah di sini, pergi kemana lagi, nikah lagi gitu. Waliyadzubillah. Bahkan juga hati-hati dengan akhwat yang nikahnya itu tujuannya nyari mahar. Saya dapat cerita nyata, dia khutbah nikah di tempat ini, setelah 3 bulan kemudian di tempat lain khutbah nikah, dia lagi. Inti kok nikah lagi, kemarin mana suaminya? Rupanya setelah ditelusuri, kata beliau, dia menikah itu mencari mahar. Dia enggak, anaknya cantik, tapi yang dikejar hanya mahar. Ini hati-hati yang semacam ini. Jilbab, masya Allah, mungkin rajin ngaji, rajin. Hati-hati yang semacam ini. Bahkan juga kita diwanti, bahkan dikasih tahu Ustaz, kalau nanti pulang datang namanya ini janda 2 orang, hati-hati, ini ada komplotannya. Dan saya pernah ketemu dengan mereka itu di salah satu masjid di Jakarta Selatan. Hati-hati, bukan berarti kita menuduh orang yang datang ngaji seperti itu. Tidak semua orang yang datang ngaji niatnya baik, ya apa tidak? Hati-hati saja. Ini artinya kita harus ekstra hati-hati. Karena tujuan kita menikah adalah dalam rangka menjaga agama kita itu. Maka kita harus hati-hati. Ya kan? Cari siapa teman mereka, teman mainan siapa. Sebab Rasulullah katakan, al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum ila man yukhalilu. Seorang itu tergantung pada agama temannya. Siapa yang bakal menjadi temannya? Kita lihat. Jadi pengaruh, ya kan? Lingkungan pertemanan itu sangat besar terhadap agama seseorang. Kalau lingkungan dia adalah orang-orang baik, insya Allah dia orang baik. Sebaliknya ketika walaupun dia ngaku soleh atau solehah, tapi komunitasnya masih acak adul, masih berwarna-warni, ya kan? Kalau antum ingin menikah dengan mereka, ya lihat dulu, jangan tergesa-gesa, agar tidak menyesal di kemudian hari. Ini nasihat buat ikhwan dan akhwat. Ya kita tahu dengan ini karena banyak curhatan itu. Bahkan ada akhwat, masya Allah, setelah malam pertama dicerai ada. Karena dianggap tidak seperti yang dinador dulu fisiknya. Istrinya nggak percaya, kenapa saya dicerai? Ada apa dengan saya? Istrinya nangis. Ternyata begitu dilihat rekam jejaknya di media, oh masya Allah, rupanya maniak wanita cantik. Ada yang begitu. Ada yang sebulan dicerai, ada yang 3 bulan dicerai, ada. Bahkan ada yang tetap dipertahankan pernikahannya 1,5 tahun tapi tidak berhubungan badan. Hal-hal semacam ini, ya kan? Kalau saya telusuri banyak sebab, diantaranya tadi itu karena tidak selektif dalam mencari pasangan dan kurang minta bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kepada Allah kurang. Hanya mengandalkan kita mungkin ada ikhwan
lembaga ta'aruf itu sebagai perantara saja. Ya kan? Antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang diberikan pada saudara-saudara kita tadi yang bernasib baik itu karena mereka minta kepada Allah. Kemudian setelah itu mereka berikhtiar. Allah berikan yang terbaik buat mereka. Sebab janji Allah itu pasti. Laki-laki baik buat wanita baik. Begitu pula sebaliknya. Nggak akan pernah ketukar. Nggak akan pernah ketukar. Oleh karenanya, ya kan, hal-hal kafaah di luar yang dua tadi itu sebetulnya jangan menjadi syarat pokok kita agar kemudian mempermudah pernikahan. Sebab kalau antum menunda menikah, antum lihat saja usia antum sekarang berapa. Apalagi wanita. Saya dapatkan dari wanita-wanita yang menikah di usia 50 tahun. Ya kan, ada yang sampai 68 tahun pun belum nikah sampai sekarang ada. Saya tanya dulu, apa memang nggak ada orang yang mau nikah dengan Anda? Saya bilang ada. Cuman orang tuanya terlalu masang abad. Syarat itu cukup ketat. Harus kaya, harus selevel sama dia. Akhirnya sampai sekarang dia nggak nikah-nikah. Sementara jumlah wanita, ya, sementara jumlah wanita sekarang ini dunia 1:8, Indonesia 1:6. Itu pun yang cowok, satu yang direbutkan cowok ini bisa jadi sudah ada yang lady boy, ya kan? LGBT itu merusak, itu mengurangi jumlah laki-laki. Kalau boleh dikatakan sekarang ini udah darurat poligami sebetulnya, ya kan? Memang hal ini, poligami adalah syariat Islam yang tidak disukai wanita dalam kondisi tertentu, tapi dalam kondisi tertentu diminati. Ada seorang ibu, putrinya usia 38 tahun, seorang manajer. Ketika umroh bersama saya, dia bilang, Pak Ustadz, tolong carikan suami buat anak saya. Nggak apa-apa mau istri kedua, ketiga, nggak penting, yang penting dia nikah. Kenapa? Karena saya udah tua sekarang sama bapak. Bu, kalau bapak nikah lagi, kan bapak ini orang kaya. Saya banyak akhwat nih, mau nggak ibu di madu? Kalau saya nggak mau, itu buat anak saya saja, katanya. Ini kondisinya sekarang ini darurat sebetulnya. Antum yang kaya, selamatkan wanita-wanita. Ya kan? Yang baik itu banyak, Masya Allah. Banyak wanita yang mau dipoligami, tapi yang siap poligami tidak banyak. Tapi ada orang yang mau poligami gitu kan. Tapi terkadang wanitanya nggak mau. Ada wanitanya mau, laki-lakinya tidak mau. Ya tidak bisa dipaksakan juga poligami itu. Kalau poligami hanya sebatas bilangan, tidak pernah memperhatikan kualitas. Ada kasus kesian, Masya Allah, ada seorang akhwat. Ini wanita saya kira baik, seorang dokter. Ketika saya ngisi di Bekasi, dia tahu suaminya orang kaya, dia juga orang kaya. Lalu kemudian, karena beliau sudah berumur, kata beliau, saya tidak mau suami saya ke lain hati, dalam arti yang tidak sesuai dengan syariat, berzina dan seterusnya. Saya carikan akhwat muda, lebih muda dari saya, Ustaz. Dia cantik. Sayang Minang, saya datang buat suami saya. Begitu nikah, Masya Allah, sayang ditendang. Kata beliau. Ya kan? Ini Masya Allah, sampai segitu ya, nggak boleh juga. Begini zalim otomatis. Ya kan? Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat sekalian yang subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya kita luruskan niat nikah kita itu untuk apa? Dan kuatkan keimanan kita kepada subhanahu wa ta'ala, dan kuatkan ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita apa? Segera menikah. Yang penting ikhwan dan akhwatnya udah baik agamanya. Urusan kaya miskin itu urusan belakangan. Jujur, saya nikah dulu ketika saya mahasiswa di Ummul Qura. Saya gak punya apa-apa.
Ya kan? Punya anak satu cukup, alhamdulillah. 2, 3, sampai sekarang 7 anak saya. Nggak pernah kelaparan, alhamdulillah saya juga gendut, nggak pernah kurus, susah kurus malah. Ya kan? Antum yakin aja deh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat yang harus tanamkan dalam diri kita. Kaya miskin itu ketentuan Allah, bukan pilihan kita. Kaya miskin itu adalah ketentuan Allah. Bukankah kita sebelum lahir di antara 4 perkara yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki dan ajal? Ya apa tidak? Dalam riwayat Imam Bukhari, apa kata Rasulullah? Inna ahadakum yujma' khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfah. Summa yakunu 'alaqatan misla dhalik, summa yakunu mudghatan misla dhalik. Fayursal ilaihi al-malak fayunfakh fihi ar-ruh, fayu'mar bi 4 kalimat. Bikatbi amali wa rizki wa ajali, syaqiyun am sa'id. Sungguh proses penciptaan kalian dulu di perut ibu kalian itu 40 hari pertama nutfah, ya kan, setetes sperma yang membuai sel telur, itu prosesnya selama 40 hari. Lalu ketika dibuahi, dia nempel di induk uterus, menjadi alaqah, sesuatu yang menempel selama 40 hari. 40 hari berikutnya, pada 80 hari kemudian. Kemudian setelah itu diciptakanlah tulang rapuh dan seterusnya, diselimuti oleh laham yang kemudian disebut dengan mudghah. Ketika genap 120 hari, Allah kirim malaikat untuk meniupkan roh. Setelah itu ditentukan 4 perkara itu. Pertama, amal yang akan kita lakukan seumur hidup kita. Kemudian yang berikutnya adalah rizki. Siapa jodoh kita, berapa kadar kekayaan, atau kita miskin atau kaya, sudahlah tentukan semua itu. Ya kan? Kemudian usia kita, durasinya antara 60-70 tahun. Sementara antum mau nikah sekarang udah 30 tahun, 35 tahun belum nikah. Kapan antum mau berbuat? Saya sarankan semua mahasiswa saya yang saya ajar atau santri-santri, jangan menikah lebih dari usia 25 tahun. Bukan kalau Rasulullah menikah usia 25 tahun? Kalau antum menikah umur 30 tahun, udah lemes tuh, apalagi cewek 35 tahun, itu masalah dengan rahimnya. Tapi kalau antum menikah umur 22 tahun, itu maksimal tuh. Cewek misalnya 22 tahun habis kuliah, nikah misalkan, kalau bisa 17 tahun nikah nggak masalah. Nggak ada syarat dalam fikih manapun nikah itu harus selesai kuliah. Ada nggak? Syarat kelima harus selesai kuliah? Nggak ada. Itu syarat bid'ah itu. Nggak ada syarat itu gitu. Segera antum menikah. Apa hikmah menikah muda? Kalau antum menikah muda, ya kan, tinggal mentaliti antum aja di kedewasaan antum, ya kan, diasah, dan antum pelajari itu tentang bagaimana mendidik anak dan seterusnya. Masalah harta udah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang tua kita, kakek kita dulu di kampung punya anak 15, nggak ada masalah, toh hidup juga ya. Ini aneh, kita semakin tinggi gelar akademik kita, akademik kita, ya kan, semakin kaya, semakin takut tuh punya anak banyak. Aneh ya apa tidak? Bahkan anak saya cukup 2 saja, nggak usah dibatasin anak, sesuai dengan yang Allah berikan saja. Nggak usah milih cowok cewek gitu kan. Kalau lahir cowok alhamdulillah, cewek alhamdulillah, tenang hidup itu. Kalau antum ikutin aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tenang. Jadi intinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagi kita kaya miskinnya kita. Antum mau nikah dengan siapapun, kalau memang antum bukan kaya, kaya. Antum mau nikah dengan siapapun, kalau Allah katakan miskin, miskin. Ya kan? Dan nggak ada kaitan kaya miskin itu dengan ganteng dan cantiknya orang. Berapa banyak orang jelek kaya? Ya atau tidak? Kita terlalu disibukkan dengan apa? Hayalan, bayangan, asumsi-asumsi yang nggak jelas. Jadi berarti yang harus dibenahi adalah keimanan kita kepada Allah, iman kita kepada yaumil akhir. Kemudian iman juga terkait dengan masalah Allah itu Maha Razzaq. Ya kan?
Allah katakan di Al-Quran tadi, kalau miskin Allah kayakan. Bahkan yang pasti kata Rasulullah SAW, salah satu dari 3 orang yang akan dibantu oleh Subhanahu Wa Taala adalah orang yang mau menikah, ingin afaf. Bukan karena tadi gak punya apa-apa, nikah pun dibantu, bahkan istri bukan 1, 2 kemudian. Bahkan ada santri kita, Masya Allah gitu, sama orang tuanya, ketika dia tamat, habis hafal Quran 30 juz, lalu kemudian dia mau nikah, gak mau kuliah. Orang tuanya mampu, orang tuanya marah. Bagaimana masa depan kamu? Kata bapaknya. Kalau kamu gak kuliah. Lalu saya dekatin anak ini, saya tanya, kamu nikah atau kuliah? Saya pengen nikah, Pak Ustaz. Tapi kamu gak mau bantu loh. Setelah dipastikan dia mau nikah, saya lobby bapaknya. Saya bilang, Bang, ini anak antum gak ada minat kuliah. Karena kata dia, kalau kuliah tujuan kerja, kenapa saya harus buang-buang waktu 4 tahun? Mendingan sekarang saya bisnis. Dia gak, tuh, udah terserah dia. Saya bilang yang penting antum rida. Alhamdulillah, saya carikan kerjaan, dia dapat kerjaan di jamaah setelah 2 tahun, dapat duit, ya kan, kurang lebih yang dia tabung 15 juta. Kita cari akhwat, alhamdulillah nikah dengan 10 juta. Ya kan? Setelah itu kemudian beliau bekerja. Saya bilang gak boleh lebih dari 4 atau 5 tahun kerja sama orang ini, setelah itu antum bisnis. Alhamdulillah dia keluar, setelah itu dia buat modal, ya kan, karyawannya sekarang 12 orang, penghasilan 75 sampai berapa? 100 juta per bulan. Dia punya rumah, punya mobil, punya macam-macam.